Kecepatan bukanlah segalanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Amartia Hasan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri tentunya. Kemudian ada Ayu Rahmi Mulyani dan ada Nicholas Brian Valentino. Video ini dibuat karena ini adalah tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan. Dan di sini saya mau sedikit membahas apa itu manajemen risiko perbankan syariah. Oke, yang pertama ada pengertian manajemen risiko perbankan. Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya, bagi yang sudah pernah menggunakan jasa perbankan. Istilah perbankan sendiri berasal dari kata bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atau bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau surplus ke pihak yang kekurangan dana atau defisit pada waktu yang ditentukan. Perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dan dengan pihak yang defisit dana. Sedangkan istilah manajemen berasal dari kata manage yang berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selain itu, kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian ada jenis-jenis risiko dan dampak dari risiko perbankan syariah. Di sini ada 8. Yang pertama, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan yang terakhir risiko kepatuhan syariah. Buat penjelasannya bisa dibaca sendiri di makalah, sudah dicantumkan dalam makalah. Kemudian ada pengelola risiko perbankan syariah. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional. Dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Dan di situ juga ada tahapan bagaimana caranya, bisa dibaca di makalah. Kemudian ada sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. Pertumbuhan industri perbankan yang sangat pesat dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank akan mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan mengikuti pertumbuhan industri perbankan, maka perlu penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik atau good corporate governance dan manajemen risiko secara efektif. Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Oke, itu sedikit ulasan tentang makalah yang sudah kami buat. Silahkan ditanyakan pada sesi perkuliahan dengan WhatsApp nanti pada jamnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung, kami insya Allah siap menjawab.
sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.